Pada video kali ini, kita akan belajar tentang penilaian kualifikasi. Pada pengadaan barang atau jasa, untuk memilih penyedia barang atau jasa yang potensial dilakukan melalui penilaian kualifikasi dan evaluasi penawaran. Penilaian kualifikasi merupakan cara untuk mengetahui apakah pelaku usaha mampu untuk melaksanakan pekerjaan atau tidak. Evaluasi penawaran adalah aktivitas menilai penawaran yang disampaikan peserta pemilihan penyedia barang atau jasa dalam dokumen penawaran dengan mengacu pada ketentuan pemilihan penyedia barang atau jasa yang tercantum dalam dokumen pemilihan. Penilaian kualifikasi dititik beratkan pada profil penyedia barang atau jasa, di mana syarat legalitas atau administrasi, kemampuan keuangan dan pengalaman menjadi tolak ukur penilaian. Hingga bagaimana kemampuan penyedia mempersiapkan bahan atau material, personil atau tenaga kerja, dan peralatan untuk melakukan pekerjaan. Sedangkan evaluasi penawaran dititik beratkan pada bagaimana sumber daya, yaitu bahan atau material, tenaga kerja, dan peralatan disediakan, bagaimana proses pekerjaan akan dilaksanakan, dan hasil dari pelaksanaan pekerjaan tersebut. Melalui penilaian kualifikasi dan evaluasi penawaran, diharapkan tujuan pemilihan penyedia barang atau jasa untuk mendapatkan penyedia yang memiliki kemampuan melaksanakan pengadaan barang atau jasa sesuai persyaratan dapat tercapai. Pada pengadaan barang atau jasa pemerintah, kualifikasi didefinisikan sebagai evaluasi kompetensi, kemampuan usaha, dan pemenuhan persyaratan sebagai penyedia, di mana penilaian kualifikasi dilakukan terhadap hal-hal sebagai berikut. 1. Administrasi atau legalitas, yaitu penilaian terhadap persyaratan antara lain izin usaha, perpajakan, kualifikasi dan klasifikasi usaha, dan pernyataan. Selanjutnya adalah penilaian teknis, yaitu penilaian terhadap persyaratan pengalaman pekerjaan sejenis dengan pekerjaan yang akan dilaksanakan, kemampuan menyediakan sumber daya untuk melaksanakan pekerjaan. Hal yang perlu diperhatikan dalam penilaian kualifikasi PBJP untuk aspek kualifikasi administrasi atau legalitas penyedia barang atau jasa meliputi 1. Izin usaha, yaitu penyedia barang atau jasa memiliki izin usaha yang sesuai dengan pekerjaan yang akan dilaksanakan. Misalnya, Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi atau SIUJK, Surat Izin Usaha Perdagangan atau SIUP atau SIUP, atau Surat Izin Usaha Pariwisata. 2. Perpajakan, yaitu mempunyai status valid keterangan wajib pajak berdasarkan hasil konfirmasi status wajib pajak, di mana kewajiban perpajakan peserta akan dinyatakan valid berdasarkan informasi pada portal DJP online Kementerian Keuangan. 3. Kualifikasi dan klasifikasi usaha. Kualifikasi usaha adalah kategori usaha yang dilihat dari pendapatan tahunan badan usaha. Kategori tersebut dibedakan menjadi kecil atau non-kecil. Klasifikasi usaha adalah kategori usaha yang dilihat dari jenis komoditas yang diperdagangkan oleh badan usaha. Sebagai acuan, dapat merujuk pada buku klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia atau KBLI atau peraturan yang dikeluarkan Kementerian Teknis terkait. 4. Pernyataan yang menyatakan bahwa badan usaha mematuhi fakta integritas dan tidak memiliki masalah legalitas. Hal yang perlu diperhatikan dalam penilaian kualifikasi PBJP untuk aspek kualifikasi teknis meliputi 1. Pengalaman pekerjaan sejenis dengan pekerjaan yang akan dilaksanakan, di mana yang dimaksud pekerjaan sejenis mengacu pada buku klasifikasi baku komoditas Indonesia atau KBKI atau peraturan menteri yang membidangi konstruksi yang mengatur tentang kualifikasi dan klasifikasi badan usaha konstruksi. 2. Memiliki kemampuan untuk menyediakan sumber daya yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan meliputi tenaga kerja dan peralatan. Kualifikasi dapat dilakukan dengan 1. Pasca kualifikasi,
di mana penilaian kualifikasi dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan evaluasi penawaran. Atau 2. Prakualifikasi, di mana penilaian kualifikasi dilakukan sebelum penyedia barang atau jasa menyampaikan penawaran. Penilaian kualifikasi dalam pengadaan barang atau jasa pemerintah dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut. 1. Metode penilaian kualifikasi. Untuk jenis pengadaan barang atau jasa lainnya atau pekerjaan konstruksi yang tidak kompleks serta jasa konsultansi perorangan, metode penilaian kualifikasi menggunakan metode pasca kualifikasi. Dengan aspek penilaian pada aspek administrasi dan teknis dinilai dengan sistem gugur. Sedangkan untuk jenis pengadaan barang atau jasa lainnya atau pekerjaan konstruksi yang kompleks, jasa konsultansi badan usaha, dan penunjukan langsung, metode penilaian kualifikasi menggunakan metode prakualifikasi dan aspek penilaian dilakukan dengan cara 1. Aspek administrasi dan teknis dinilai dengan sistem gugur pada pemilihan penyedia barang atau jasa lainnya atau pekerjaan konstruksi dan penunjukan langsung. 2. Aspek administrasi dinilai dengan sistem gugur dan aspek teknis dinilai dengan sistem pembobotan dengan ambang batas pada pemilihan penyedia jasa konsultansi. Yang kedua adalah hasil kualifikasi. Pada penggunaan metode pasca kualifikasi, hasil kualifikasi adalah daftar peserta tender atau seleksi jasa konsultansi perorangan yang lulus kualifikasi dengan jumlah minimal paling sedikit 1 peserta tender atau seleksi jasa konsultansi perorangan yang lulus kualifikasi. Sedangkan pada penggunaan metode prakualifikasi, hasil kualifikasi adalah 1. Daftar peserta tender barang atau pekerjaan konstruksi atau jasa lainnya, atau 2. Daftar pendek peserta seleksi jasa konsultansi badan usaha dengan ketentuan jumlah minimal 1. Paling sedikit 3 peserta tender, atau 2. Paling sedikit 3 dan paling banyak 7 peserta seleksi jasa konsultansi badan usaha. Sebagai catatan dalam hasil kualifikasi dengan menggunakan metode prakualifikasi adalah bila hasil kualifikasi tidak memenuhi jumlah minimal, maka 1. Tender atau seleksi dinyatakan gagal apabila menggunakan pasca kualifikasi, atau 2. Prakualifikasi dinyatakan gagal apabila tender atau seleksi menggunakan prakualifikasi. Khusus pada penunjukan langsung, prakualifikasi dilakukan terhadap 1 peserta yang dinominasikan sebagai penyedia barang atau jasa. Demikian belajar kita tentang penilaian kualifikasi. Semoga bermanfaat. Terima kasih.